wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala teman-teman sekalian, jemaah Zuhur Masjid Lama yang saya cintai. Sewaktu kita sholat, ya, maka wajib adalah membaca surat Al-Fatihah, begitu bukan? Sholat liman la fatihah lahu. Tidak ada sholat yang tidak baca surat Al-Fatihah. Ada rahasianya, ada rahasia. Ya. Bahwa penyakit hati itu rahasia itu ada di pembacaan surat Al-Fatihah sewaktu kita sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, mulai. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Itu diminta terus tuh. Diminta terus. Sebenarnya sih waktu kita sholat tuh udah di jalan yang lurus sebenarnya gitu. Tapi diminta terus berarti ada terus menerus yang harus kita capai, kita capai. Dan yang satu ini banyak orang gak kenal loh, teman-teman. Padahal Allah dijelaskan sendiri di ayat selanjutnya itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Motorik. Kemudian itu jalan apa? Jalan apaan? Ada tuh tafsir itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang an'amta alaihim yang kau telah beri nikmat. Cuman satu doa yang paling agung ada di sholat di surat Al-Fatihah pula yang kita nggak tahu gambarannya. Siapa itu orang yang kasih Allah kasih beri nikmat? Kita minta sesuatu tapi nggak tahu gambarannya. Aneh nggak? Aneh nggak, Pak? Aneh lah. Ya Allah, saya minta surga firdaus, tahu kan? Ada pohon, ada buah, ada bidadari. Ya Allah, saya minta kesehatan, tahu kan sehat kan? Sehat begini. Ya Allah, minta rezeki, tahu kan rezeki. Tapi waktu kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, kita nggak pernah tahu. Manhum, siapa mereka? Surahnya itu, gambarnya itu kabur. Minta sesuatu yang gambarnya kabur. Di satu amalan yang paling agung, dalamnya ada surat Al-Fatihah. Musykil. Ini orang lagi ngapain tuh minta sesuatu tapi tidak tahu gambarnya. Padahal di situ justru ada hal yang paling dahsyat setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan waktu Rasulullah masih hidup, sahabat tuh 100.000 ada yang mencar tapi datang terus nggak mau pisah dengan Nabi. Sampai ada seorang Badui, Arab Badui datang. Waktu Rasulullah ngaji kayak begini di Masjid Nabawi, itu orang Badui nanya. Dia belum tahu ada ilmu, nggak boleh nanya ketika ilmu itu ditalakikan gitu kan. Ya Rasulullah nanya mata sah. Nabi dia mati terus aja ngaji. Terus nggak? Nanya lagi ya Rasulullah mata sah. Kapan hari kiamat? Nanyanya kapan hari kiamat lagi? Ya, nanya yang lain, itu kayak gampang diamalin ya. Nanya hari kiamat. Terus dia baca, ada ta'lim, selesai ta'lim, lalu dipanggil. Aina sa'il, mana yang tadi nanya? Habib, saya Rasulullah tahu. Ya Rasul, apa yang anda sudah siapkan tentang hari kiamat konannya begitu? Mau qawiyah kan berat, doa yang keras. Dia bilang, satu aja, ya Rasulullah, amalan saya biasa aja, yang fardu, amal rawatib, ya mulai sholat witir, sholat duha biasa tuh kata dia, biasa. Bulan Ramadan saya saum ya Rasulullah. Nggak ada yang lain itu kecuali satu ini Rasulullah yang terus bergemuruh di dada saya. Hadis ini hadis masyhur. Apa itu kata Rasulullah? Katanya, ana
uhibbuka hubban syadidan, saya cinta kepada engkau dengan cinta yang amat sangat sekali. Nah, Rasulullah almarhum man ahab, seorang itu bersama orang yang dicintainya. Orang itu gelonjakan, girang, ambil kabur, tapi dia udah tahu bahwa dia akan bersama Rasulullah dunia dan akhirat. Sahabat sebelumnya nggak tahu ilmu ini. Anas bin Malik ada di pojokan sebelah sana nyeletuk, kami baru dengar ilmu yang luar biasa ini, ya, dan kami semua bergembira. Berarti hanya dengan ngumpul mujalasah, hal yang langka sekarang justru yang kita minta di surat Al-Fatihah itu adalah mujalasah, duduk bareng aja kita udah nggak mau. Setelah Rasulullah wafat, kita duduk bareng sama siapa? Nggak hilang loh, ada wirosah loh, ada pewarisan teman-teman sekalian. Yang kita minta sebenarnya suatu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan-jalan yang telah engkau beri nikmat ya Allah, itu adalah tahta rutbatin nubuwah. Dia ada di bawah rutbah nubuwah, dia ada di bawah tingkat kenabian, dan kita harus kalau ketemu kita mau jelasah terus. Jelasah maksudnya duduk bareng terus, jangan dilepas. Karena apa? Almarhum ma'a man ahab, seorang itu bersama orang yang dicintai dunia dan akhirat. Kalau kita mau tahu, sebenarnya udah ketahuan dari sekarang takdir kita. Kalau kita pengen tahu teman kita di akhirat siapa, teman ngumpul kita sekarang siapa, gitu aja. Teman ngumpul kita siapa sekarang, teman bulan-bulung kita siapa sekarang, orang kita cintai itu sekarang siapa? Oh iya, dalam surat An-Nisa kemudian ditafsirkan ayat ini nih, siratal ladzina an'amta. Teman-teman apa dulu ya? Ada kata-kata an'amta, itu yang engkau telah beri nikmat ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Ini dia yang kita cari sebenarnya. Yang tadi kita minta tuh ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ada orangnya. Gambarannya ada. Kita suka ngingkarin loh, hati-hati. Kita suka ngingkarin loh. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, mujalasah itu gak pernah berhenti harusnya. Dan orang ini kita kejar, Nabi udah gak ada. Kan minan nabiyina udah gak ada. Slotnya udah dapat kita. Ngumpul bareng Nabi udah gak dapat. Ini kalau akhirat nanti insyaallah bersama Rasulullah SAW itu lagak auswar. Ya, inna aqwainakal. Baik, yang kedua siddiqin. Nah, ini dia peluang kita. Kita bawa dulu. Wasyuhada udah gak ada juga pada wafat kan. Bisa kita ngumpul para mati kan nggak mungkin. Nah, sholihin, dua rutbah. Ya, ba'da rutbatin nubuwah, yaitu tinggal siddiqin wassalihin. Allah tidak menyebut atributnya loh, ulama punya ilmu ini, ahli tafsir kayak ahli hadis, enggak begitu. Tapi disebut hubungan dia sama Allah, asirku. Disebut hubungannya sama Allah, saleh. Kemudian para ahli tafsir, para ahli hadis, para ahli fikih, para ulama, para sahabat sufiah yang mungkin dari kalangan siddiqin dan dari kalangan sholihin, pernah kita menjelaskan sama mereka. Kita cuma ngundang doang. Undang, ngomong, pulang. Undang lagi, ngomong, pulang. Gak ada ya, ya mutakfir, gak ada yang tersisa di hati kita. Apalagi kita mujalasah. Padahal mujalasah adalah tradisi umat Islam sejak zaman dahulu yang sekarang udah hilang. Padahal itu kita minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu tadi, kamu siapa lagi? Aktor, olahragawan, bukan. Pengusaha, bukan. Politikus itu lagi, bukan. Siddiqina wassalihin. Enggak disebut atributnya, tapi sifat dia. Kalau nama asirku, masirku sadaqallaha fi mu'amalatihi jahran wa sirran. Orang yang berhubungan sama Allah itu
dengan sikap benar, baik lahir maupun batin. Nggak ada sifat nifak, nggak ada riya, nggak ada sum'ah, nggak ada tasannuh, nggak ada acting, nggak ada action, nggak ada apa-apa. Benar-benar, nah ini dia sifatnya. Kedua adalah saleh. Baik, sekarang kita ingin lihat dalam ayat Quran, teman-teman sekalian. Oh belum, kita lihat dulu ya. Oh ternyata kalau kita punya penyakit hati, kalau maksiat kita banyak, kan tanda maksiat kan memang dikenalin tuh, ya. Lahzat, yaitu lirikan ketika dia itu bertentangan dengan aturan Allah, di qalb, di hati. Lafzah, ketika ada perkataan yang Allah itu nggak senang, kemudian dia ada di hati. Amalan, kemudian ada suatu pekerjaan, aktivitas yang Allah nggak sukai, itu ada di hati. Setiap saat, setiap waktu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-sekali ketika mereka mengajar sesuatu itu timbul di hati. Setitik gak berat, tapi gampang. Kalau teman-teman merasakan Allah usru fil ilmi, buat nyari ilmu itu susah, apalagi Quran susah, apalagi hadis susah, apalagi zikir susah, ibadah boleh berat, itu tanda bahwa hati terhijab sehingga dia mau jalan ke Allah susah. Sebab al-qalbu hakikatuhu saja. Hati itu pada hakikatnya jalan menuju Allah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hai manusia, kalian semua jalan menuju Allah. Cuman mukabal ini apa? Terkengkang ke hati kita. Padahal badan kita sehat. Bangun malam juga tuh. Bangun juga, balik dia ke WC, kencing doang, balik lagi. Kenapa sih tinggal wudu sholat tuh? Muslim, satu muslim nih, ya. Ketika dia bangun, kencing bisa. Mungkin dia nyala makanan malam-malam bisa gitu, gado-gado dikit dia. Tapi heran, buat wudu aja, sholat 2 rakaat aja dengan sholat, itu nggak mau. Bukan fisiknya nggak mau, nih guna, hati mukabbalun ala syahwat. Obatnya, ulama bilang sebenarnya salah satunya yang paling agung itu justru ada di mujalasatus siddiqina wassalihin. Duduk bareng dengan orang-orang siddiq, dengan orang-orang saleh. Manhum tarabis ini, siapa mereka? Tarabis habis ini. Kita lihat dulu perkataan dari salah satu syuyukh besar dalam ulama-ulama Islam, yaitu Syekh Ibrahim Al-Khawas. Kata beliau, dawaul qulub, bahwa obat hati itu khamsatul asya, ada 5 hal. Ringan semua. Ringan semua sebenarnya. Coba teman-teman ngalamin yang namanya tadi tuh al-qalbu mukabbal, hati kita tuh rasanya ada menarik, ya, susah kita ngangkat ke Allah, berat rasanya gitu, walaupun fisik kita sehat, walaupun badan kita dalam prima, kalau kita sudah makmur-makmurnya itu hati. Dakwahnya gampang. Yang pertama, kalau pengen tahu, cuman ini bukan kajian kita yang ke-1 sampai 4 kita lewatin, kita ringkas saja. Yang kelima, pertama ada qiraatul Quran ma'at tadabbur mutlaq, baca Quran dengan tadabbur, jangan kejar target. Waktu kita baca Quran, kita jadi bicara Allah itu kalau Allah, satu benda yang bukan benda di dunia satu cuma Quran doang, yang lain benda, makhluk. Kayak gini-gini makhluk. Quran makhluk bukan? Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Paling antik banget satu benda itu. Jangan main-main. Jangan main sembarang buka, main baca, nggak ada keruanannya, nggak ada ruhnya sama sekali. Jangan. Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam yatadabbarul Qur'ana afalam yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ketika mereka baca Quran, kenapa sih nggak tadabbur? Terus kata Allah, am ala qulubihim aqfaluha. Jangan-jangan di hati mereka itu ada aqfal, ada tutupan. Jangan mereka bisa tadabbur. Pelan-pelan aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba deh. Wudu. Jangan duduk sembarangan baca Quran. Kalau zikir masih boleh begini-begini. Masih boleh di sofa tiduran. Kalau Quran jangan. Ya, lagi baca kalam
Allah ini benda satu benda aktif, bukan makhluk. Kalamullah menciptakan dia, ya. Tapi waktu kita baca itu kalamullah, waktu kita nyatu dengan Al-Quran, ya, semuanya rangkaian roh. Allah, Jibril, Rasulullah SAW, hati orang beriman dan Quran. Dalam satu ayat, dua ayat, tiga ayat, empat ayat, satu lembar, itu lumer. Kalau dengan tanda belum lumer. Bifahmin atau bighairi fahmin, dengan pemahaman atau tanpa pemahaman. Karena Quran itu adalah kalamullah. Jangan kemudian kita ingin kooptasi dengan bahasa Arab. Oh, kalau ngerti bahasa Arab baru kita tadabbur. Abu Lahab, ngerti bahasa Arab, paham, terhalang. Sidqu, sifat sidik. Nah tadi itu as-sidq, sifat sidqu. Jahran wa sirran. Jangan ada apa-apa sama Allah. Jangan ada apa-apa. Kalau berhubungan sama Allah, jangan ada apa-apaan. Jahran wa sirran. Baca Quran selembar sudah dapat yang dibilang dengan kalamullah itu luar biasa. Intinya kita sedang bicara kalam Allah. Tidak ada satu amalan wirid yang kita langgengkan, kita lazimkan yang lebih dahsyat daripada satu baca Al-Quran. Zikir mesti dibawa. Nomor satu, apabila seorang muslim hamba Allah mengaku tapi kemudian di wirid harian yang nggak ada Quran, jangan tanya dulu hubungan saya sama Allah gimana ya. Tanya dulu, baca Quran ini bagus ya. Tiap hari ya. Kalau tiap hari, yurja. La. Oh, masih ada lah ya harapan untuk dekat pada Allah. Yang kedua, teman-teman sekalian, itu adalah ikhlaful batni, bahwa perut kosong di luar shaum, di luar Ramadan, di luar shaum sunnah kita, pas kita lagi kasau, jangan makan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, itu punya dampak yang bagus buat mengobati hati. Kalau nggak percaya teman-teman kenyang deh. Biar kata kita baca Quran, tapi kalau kita kenyang, kita dapat sesuatu. Ntar di sini makan yang banyak. Karena keluar ngaji makan yang banyak. Baca Quran deh, jajal aja kan, suruh jajal ilmu, model nggak tahu. Terseok-seok kita, bukan bacanya. Jiwa kita terseok-seok, nyampe itu susah. Kenyang kita main-main. Lagi ibadah, ntar makannya kenyang, makannya jam 3 kurang ya sebelum asar ya, sholat deh. Bukan soal berat badan yang waktu kita sujud susah, bukan itu, bukan. Hati itu benar nggak nyampe sama Allah. Allah bilang nggak bakal lah yukhayyibul washrabu wala tusrifu. Ini bukan lagi kajian kita, nanti kita kaji pada kali yang mendatang. Yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah yang mulai. Jangan kita mengklaim cinta kepada Allah kalau kita adalah bukan tukang bangun malam. Jangan mengklaim, jangan, bahaya klaim kita. Kullu mudda'in umtuhina, kata para ulama. Setiap klaimmer, setiap para pengklaim itu akan diuji. Hibbullah, saya cinta Allah, saya ahli ibadah. Dilihat malamnya. Seorang muslim dilihat di malam, kan di malam hari itulah al-fayt pembagian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili bukan nahar. Wa minal laili. Ngapain malam-malam cuma bangun doang WC? La, fatahajjab bihi tahajjud. Nafilatan lak, walaupun nafilah. Nah, di sini godaan nafilah. Kalau wajib mungkin kita kerjain kan, kita takut dosa kan? Karena nafilah di situ nafsu kita bertaruh, das, bandulan setan, gitu kan? Pengen mindo, pengen apa? Kalah tahajud. Cukup pada 2 rakaat dah. Dibangun lagi, 2 lagi tentu terusin terus. Nafilatan lak, asa. Baru di sini ada hope, ada harapan. Asa. Kalau tanpa ini jangan berharap apa-apa. Angan-angan kosong. Amani. Asa ayyaba'ataka rabbuka. Jadi Allah tuh ngedrop. Jadi kita tuh di-drop dalam satu posisi yang bagus di malam hari, bukan di siang hari. Pembagiannya tuh dibagi-bagi jatahnya. Dilihat siapa yang datang malam itu. Jangan sampai nggak datang. Sering saya bilang, kalau datang jangan pulang duluan. Maksudnya datang itu cuma bangun doang, pulang duluan balik lagi tidur, jangan.
Ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, cuman ada di malam. Semua yang teman-teman cita-citakan hubungan sama Allah, pengen dapat makom tawakal, makom sabar, makom ridho, makom taslim, makom khusyuk, makom qanaah, segala jenis makom-makom yang sering ulama bahas tuh. Terus kita pengen dapat karena kita sering ngaji, kita tahu tuh ada makom itu. Itu cuma sama Allah dikasih di drop itu gelondongan malam hari. Ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tidak ada kegembiraan hati yang paling jembar itu kecuali malamnya pas kita mulai pagi itu jembar. Pas keluar rumah sempit lagi, karena ngeliat makhluk. Ada lagi tuh omongan, mata ngeliat lagi, hati ada khotorot lagi, sholat duha buru-buru. Terus sama Allah dipelihara kita punya ruh kita. Maka itu sayir itu kalau itu jalannya keempat teman-teman sekalian. Di Qiyamul Lail ada waktu lebih khusus, makanya ada at-tadarru' 'inda as-sahur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi asharihim yastaghfirun. Ketika di waktu-waktu sahur mereka itu adalah istighfar. Jadi ada Jawful Lail, mengampun itu jam 2 ke setengah 3, jam 3, ya itu Jawful Lail. Waktu orang merangkak saat itu dapat penghargaan Allah tuh. Ada waktu sahur, di waktu sahur itu jangan minta apa-apa ketika Allah turun ke langit dunia. Dan satu hadis sahih, minta istighfar aja. Astagfirullah. Jangan kurang dari 100 kali. Ini ajaran Rasul. Lihat deh. Besokannya atau seminggu teman-teman amalin itu ngelihat maksiat pahit. Oh, itu bawaannya. Pahit. Ngelirik yang haram pahit. Bukan yang ngelirik tapi pahit. Beda kan? Ngelirik manis sama ngelirik pahit. Mau ngomong yang haram itu pahit. Bukannya nggak pengen, dia pengen cuma pahit. Jadi azanbu ma'al halawah itu baru nggak boleh. Dosa dengan rasa manis itu nggak boleh. Ketika kita akhirnya terjebak bukan dosa juga tapi pahit, nah itu masih ada harapan. 2 minggu, 3 minggu bukan lagi kita memaksiat pahit, itu ada sianah, Allah jagain. Ternyata penjagaan Allah itu bentuknya adalah yang kita suka bilang musibah loh. Dalam judul malah kita itu penjagaan. Kita nggak dikasih ke sini, kita nggak dikasih perbuatan itu, proyek ini gagal, yang nggak boleh. Itu maknanya apa? Kan kita bilang pada musibah nih, lagi dapat cobaan dari Allah. Cobaan gimana? Itu lagi sianah, lagi dijagain sama Allah. Agar kita nggak masuk ke pintu-pintu bahaya. Pas kita masuk kan, hancur. Nah yang kelima ini kita bahas sekarang kajian kita ya. Kelima kita bahas kajian kita. Bisa ada waktu lagi ya, 15 menit ya. Kajian kita ada mujalasatu siddiqina wassalihin. Duduk bersama orang-orang siddiq dan orang-orang saleh. Itu aja. Duduk tanpa dia ngomong, duduk tanpa dia ngasih ilmu, itu ada ahwal namanya. Al-Imam Al-Ghazali pernah bilang bahwa an-nat taba'ah yasrikut taba'ah, bahwa tabiat atau ahwal itu kemudian bisa menyerap ahwal orang lain dengan duduk. Teman-teman sekalian, ilmu, amal, ahwal. Maksudnya begini, ketika kita punya ilmu, kita amalkan tuh. Suatu kita amalkan, belum tentu amalan ini sampai ke hati kan? Belum tentu, kecuali ada rasa khusyuk, ada rasa halal. Buktinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat, mau Allah mesti celaka-celakaan. Karena nggak nyampe ke hati. Yang ketiga ini nggak ada nih. Apa itu? Alladzi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Waktu dia sholat hatinya itu sahun. Kemana mah? Mana banyak beredar itu dunia, langit, makhluk, bidadari, nggak nyampe ke hati. Ahwalnya nggak dapet. Ini ahwal adalah samaratul amal, buah dari amal berupa rasa manis, rasa khusyuk, rasa tumakninah, rasa sakinah. Baik, ketika orang walaupun nggak ngomong tapi dia megang ahwal, orang itu adalah orang yang sakinah, orang yang tumakninah, orang yang khusyuk, nyerap tanpa dia ngomong. Baik, ntar kita lihat bahwa Rasulullah mengisyaratkan masalah ini. Orang yang tanpa ngomong bisa kita serap ahwalnya. Kalau orang itu adalah bukan sekedar berilmu, tapi beramal, amalnya sudah dia tahqiq sampai tingkatan realisasi dan dia mengerti realisasi ini, itu adalah ada buahnya.
Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu kalau kita pengen tahu siapa orang sidik, orang soleh, itu ada di surat Al-Kahfi ini jawabannya. Gak keluar dari sini. Kita keluar. Wasbir, sabarlah. Jadi Allah bilang bahwa duduk sama orang saleh itu sifatnya musibah. Karena apa? Melawan hawa nafsu kita. Berat kita duduk sama orang saleh, orang sidik. Kita kan dunia sama ahli dunia, sama abda'u dunia, seneng-seneng, ketawa TV, bisnis, dapat duit itu doang. Duduk sama orang soleh kan pahit. Kadang diem, ngomong sedikit doang. Gak pernah ada orang soleh sedikit ngomong banyak-banyak. Gak pernah kayak begini, gak pernah. Ya, pernah dikit doang. Paling ngasih isyarat doang. Terus sholat ya, baca Quran yang rajin, gitu-gitu doang. Tapi ketika dibilang baca Quran yang rajin, itu bukan nasihat. Pas kita mukanya, kita tergerak dengan baca Quran. Itu dia, kenapa? Dia adalah seorang pembaca Quran juga sampai tingkatan akwal, bukan baca biasa. Ayo kita lihat lagi. Wasbir nafsaka, tahan, sabar jiwa engkau itu ma'a, bersama, jelas. Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Kepada orang-orang yang berarti orang siddiq dan orang saleh adalah orang yang terikat dengan zikir pagi dan zikir petang. Di luar ini bukan. Pertama, kalau kita nggak punya wirid pagi, nggak punya wirid petang, itu kita nggak masuk kalangan siddiqin dan nggak masuk kalangan salihin. Karena apa yang mau diklaim hubungannya sama Allah kalau dia nggak punya zikir pagi dan zikir petang? Karena ini yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Karena apa? Orang berat zikir pagi, zikir petang. Zikir pagi itu maksudnya pada subuh dia nggak tidur. Dia wirid. Sampai jam 6 mungkin, gak tidur lagi, mau tidur lagi silakan, kalau kerja di situ kan. 7 bangun, semalam 8 duha, jalan. Petang, gak ada asar, gak ada maghrib. Terikat dia. Jadi ada zikir mu'aqqatat yang Rasul ajarkan, zikir pagi dan petang Rasul ajarin, ini baca pagi ya, ini baca petang yang ada. Wa may yuti'illaha war rasulah, dari barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, ikut tidak kepada sunnahnya ini yang jarang kita kerjain. Karena kita kan suka habis sholat kan, habis subuh cuma zikir biasa, terusin lagi panjang, makin bagus. Wala ta'du aynaka anhum, jangan pernah lengosin mata kita dari mereka tuh. Nggak mau sama mereka, jangan. Pas kita lengosin mata kita dari mujalasatul siddiqina salihin, kita terkena fitnah, ikut yang lain, pasti deh. Wala ta'du aynaka turidu zinatal hayatid dunya, pasti kau terkena satu fitnah ini, iradatul dunia, pasti tiba-tiba kita cinta dunia. Orang yang jauh dari orang-orang siddiq dan orang saleh, lihat hidupnya pasti sugrun daimun, sibuk buat keruanan, nyari sesuatu yang Allah udah jamin. Roti itu dijamin sama Allah, pasti rezeki gitu kan? Kan saya minta ada, maksudnya gitu ya, dijamin kalau rezeki itu. Jangan pertaruhkan hubungan kita sama Allah maksudnya dijamin, jangan. Pertaruhkan hidup kita sesuatu yang belum dijamin. Apa itu? Itu takwa, saleh, siddiq. Karena itu harus ikhtiar diusahakan. Fitnahnya pas kita terkena mujalasat ahli dunia, yaitu kita duduk bareng ahli dunia, udah. Saya jangan klaim cinta sama Allah. Lihat kemudian waktu kita aulawiyat, prioritas itu buat siapa? Kita lanjutin lagi ayatnya. Wala tuti'. Jadi Allah ngasih rekomendasi loh. Orang siapa yang kita ikuti dan siapa yang tidak kita ikuti loh. Wala tuti'. Jangan ikuti man aghfalna qalbahu an zikrina, orang-orang yang hati lalai dari berzikir pada aku. Ghaflah itu bukan nisyan, bukan lupa. Ghaflah itu dia berada pada tingkatan ilmu yang tinggi, berada pada kondisi badan yang prima, tahu segala macam hal, cuma tiba-tiba niat aja. Ada
ada satu waktu yang dia nggak bersama Allah, itu ghaflah. Jangan ikutin, karena dia nanti akan ngajak kita bukan ke jalan Allah juga. Ini kita minta loh, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau ketemu orang ini, kata para ulama, abu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai geraham, jangan pakai gigi seri, bisa terlepas. Kayak geraham, maksud gigit pegang kuat-kuat, karena ini jaminan akhirat kita bagus ketemu orang seperti ini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Ketika ghaflah dari zikir, itu pasti kemudian ada ruang kosong. Hawa itu diisi dengan yang lain. Hawa artinya ruang kosong, maka dibilang hawa nafsu. Ruang kosong diisi sama syahwat. Wa kana amru furuq. Lihat deh, urusan orang yang jiwanya itu ada ruang kosong, pasti furuq, gak pernah beres. Sibuk sono, sibuk sini, kerjain ono, kerjain ini, kesannya kayak saleh. Tapi pas meninggal dia nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Modal satu yaitu dia harus mujalasah dengan orang-orang saleh. Terakhir, sebelum kita tutup, saya akan bacakan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Abu Ya'la dalam Musnadnya yang ditulis oleh Hafiz Abdul Azim Al-Munziri dalam kitab yang terkenal At-Targhibu wa Tarhib, membawakan sebuah hadis dari Ibnu Abbas tentang masalah mujalatus sholihin. Jadi Ibnu Abbas itu minta kepada Rasulullah, siapa yang patut saya duduki Rasulullah, bukan duduki maksud duduki pemerintahan ya. Siapa yang patut saya jadikan teman duduk begini ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Qultu," saya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu julasa inna khair." Teman majelis, teman duduk saya siapa yang baik ya? Minta petunjuk sama Rasulullah. Nah ini dia tuh, jadi orang dulu para sahabat itu selalu mujalasah karena dapat banyak ilmu. Banyak ilmu. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Mas'ud itu tukang ngegeber-geber sahabat yang lain agar tetap ada di majelis khair itu. Hayya bina najlisu sa'atan. Ayo kita duduk, nadhkuru fihal akhirah. Ingat-ingat akhirat dikit, kita sibuk. Gitu. Jadi digeber-geber terus tuh, kadang-kadang terus kayak gini nih, orang kantor suruh ngaji, orang kantor suruh ngaji gitu. Ibnu Mas'ud itu siapa yang Luqman kali ya? Iya. Kita lanjutin lagi. Baik. Ketika Ibnu Abbas bertanya siapa teman duduk kami yang baik, Rasulullah ngasih isyarat. Gitu orang-orang yang punya sifat-sifat seperti ini. Kata dia apa? Man dzakarakum billahi ru'yatuhu. Kalau engkau melihat dia, engkau ingat Allah. Ini bisa jadi bahan evaluasi diri kita tuh. Ya. Waktu orang melihat kita, orang tuh ingat apa? Kan tergantung kebiasaan kita ya kemana. Jangan ingat catur, karena kita juga catur. Jangan ingat biliar, karena kita jago biliar. Jangan ingat neken, karena kita jago neken. Jangan ingat koruptor, karena kita adalah korupsi. Waktu kita melihat orang itu, kita baru ingat Allah. Nah ini dia. Dengan melihat saja, belum dia ngomong. Karena banyak ngomong tuh hijab. Jajal teman-teman dia ceramah kayak gini, banyak ngomong hijab. Kasar hati, kesadaran masuk hati orang lo, dia lupa mati diri sendiri. Itu kan? Iya. Jadi orang yang benar, siddiqin dan soleh itu adalah yang kalau kita melihat mukanya aja kita ingat Allah. Bukan itu Allah, bukan. Itu apa kalau bukan ahwal tadi? Yaitu ilmu, kemudian dia beramal, didapat buah dari amal itu, dan Allah campakkan di hati cahaya, dan orang melihat itu terang. Kalau ketemu orang seperti ini, gigit dengan geraham kita, jangan kemana-mana, karena dia adalah penyelamat kita. Maksud penyelamat, Allah penyelamat, ya. Maksudnya penyelamat itu adalah dia yang mengantarkan kita kepada Allah, bukan yang lain. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wazada fi ilmikum mantiquhu. Kalaupun dia ngomong, ilmu kita jadi nambah banyak. Bukan ilmu yang lupa, hati-hati loh, ada ilmu yang kita dengar lupa. Nah, dia lewat. Jadi ilmu itu ada 3, kita bahas dua aja ya. Ilmu dari lisan, nyampe nih kuping.
ilmu dari hati dia nyampainya ke hati. Nanti ada ilmu dari ini nyampe ke ini, kita bahas next Pak ya. Nah, ketika ilmu itu dari lisan nyampe ke kuping, dengar enak perkataannya, ini bagus tuh orang itu ngomongnya, wih kita tergugah loh. Pulang juga pulang. Ya. Nah, teh pokoknya lupa deh. Tapi ketika dia sampai ke hati, dia beramal. Dia beramal. Nah, itu perkataan orang-orang siddiq, perkataan orang-orang saleh adalah ketika dia ngomong kita terbuka untuk beramal dan ada beramal. Yang ketiga ini adalah justru kuncinya, ya, yaitu wa dzakarakum bil akhirah ilmunya itu membawa kita kepada akhirat. Enggak di trigger itu hubud dunia kita. Karena ada orang ngomong ilmu agama tapi yang di-trigger adalah hubud dunia kita. Teman-teman sekalian, ya, kita laki-laki, Rasulullah SAW mensunahkan kita punya istri misalnya 4, itu kan nikahlah lagi gitu. Iya, tertrigger hubud dunia kita, hubud nisa, gitu bukan? Iya, teman-teman sekalian, ya udahlah ya, kita jangan begini, ayo kita bisnis, minjem duit di bank, gitu kan, boleh ngutang, kita ngutang di bank, kita nggak pandai bisnis, ya, kita lagi, nggak jadi ibadat, kalau tiap hari mikirin utang, tertrigger hubud dunia kita namanya, ajak dia ke Allah. Karena masalah dunia, masalah waktu, Allah udah tempatin masing-masing kita. Pada kita lalu gitu kan, Allah udah tempatin kalau 4 syarat itu ada. Ya, karena kalau rumah dah kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.